Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi di mana kita akan mengulas untuk news dan juga berita yang ada di kripto. Kita akan lihat korelasinya seperti apa dengan pergerakan chart teman-teman. Hari ini tanggal 21 Januari, kita udah dapat beberapa data kemarin ya. Salah satunya itu adalah penjualan retail untuk Inggris ternyata mengalami tren penurunan. Dari sebelumnya minus 0,5%, sekarang udah turun ke minus 1%. Kemudian juga ada data dari penjualan rumah lama di Amerika Serikat yang juga mengalami tren penurunan, meskipun masih sedikit di atas ekspektasi. Oke, dari beberapa data ini, besok kita udah masuk libur, teman-teman. Hari ini kita juga udah off ya, mungkin market forex juga udah pada off. Dan untuk news ada apa aja? Ini ada berita dari Justin Sun, dia ada ide untuk membuat FTX 2.0 dengan hobi global. Jadi mungkin ada merge ya antara dua perusahaan ini, itu digagas oleh Justin Sun sendiri. Kita akan lihat seperti apa. Apakah Justin Sun bakalan bisa membuat proyeksi yang lebih bagus, exchange yang lebih besar. Ya, kita nantikan aja guys. Terus ada berita yang lain dari Charles Hoskinson, pendiri Cardano, mengatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk membeli layanan berita kripto yang bernama CoinDesk. CoinDesk ini salah satu grup dari DCG yang bermasalah ya saat ini. Terus juga ada berita dari Litecoin yang hash rate-nya udah meningkat teman-teman, mencapai all time high-nya. Jadi selamat bagi miners LTC ya atau Litecoin. Kalian ya mungkin akan dapat cuan lebih besar ke depannya. Apalagi pergerakan harga cenderung naik ya. Terus juga pemberitaan sekarang nggak jauh-jauh dari Genesis yang mengajukan kebangkrutan bab ke-11 teman-teman. Saat ini kondisinya Genesis ini udah parah banget karena mereka baru berhutang sama banyak investor. Salah satu yang paling besar adalah Gemini ya. Ini adalah layangan yang namanya bab 11 mereka. Jadi mereka memberikan announcement di komunitas Twitter resmi ya, di akun resmi mereka. Jadi mereka sudah mengajukan kebangkrutan dan saat ini kita akan melihat seperti apa ke depannya untuk tindak lanjutnya. Opinion Digital Currency Group Genesis Implosion. What's come next, teman-teman? Ini adalah salah satu berita yang kurang begitu bagus karena perusahaan-perusahaan company yang berbasiskan kripto itu banyak yang bermasalah ternyata. Jadi kemunculannya ketika Bitcoin bull run itu menghadirkan banyak spekulan-spekulan yang masuk ke market. Mereka bikin produk-produk, mereka bikin perusahaan yang fundamentalnya belum tentu jelas. Dan saat ini terbukti ketika bear market semuanya runtuh total. Dan Genesis ini punya banyak kreditor teman-teman. Salah satunya dari Gemini yang paling banyak mereka punya di 765 million US dollar. Terus juga ada Mana, Decentraland itu ternyata punya ya, punya piutang. Decentraland ngasih utangan ke Genesis itu sebesar 55 million US dollar. Kemudian juga ada Van Eck, Ebra, Cumberland, terus ada Stellar Foundation itu juga ngasih pinjaman. Jadi kalau kita lihat dari newsnya memang kondisi sekarang ini terancam banyak perusahaan yang akhirnya mengalami kerugian dari kasus ini. Dan ini akan berpengaruh sama ekosistem dari proyek-proyek terutama tadi Mana dan juga Stellar ya. Oke, apakah semua bisa recover? Tentu saja ini sangat sulit untuk recover, teman-teman. Karena memang kondisinya yang udah demikian parahnya. Tapi yang kita bisa harapkan adalah adanya regulasi ke depan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan daripada cryptocurrency. Semoga regulasi ini bisa mengamankan untuk kita pengguna ya, untuk kita pengguna, investor, trader di pasar kripto. Ini ada berita juga dari Samsung Bitcoin ETF. Samsung mengeluarkan produk Bitcoin ETF sebesar 700 million US dollar. Teman-teman, mereka hanya bisa diperdagangkan di exchange ya, stock exchange Hong Kong. Jadi produk ini hanya bisa diperdagangkan di Hong Kong saja dan tidak tersedia untuk semuanya. Ya, ini menarik sih karena dari beberapa data ternyata Samsung sangat-sangat aware, sangat-sangat peduli, sangat-sangat ingin masuk dunia cryptocurrency ini karena mereka adalah perusahaan yang berbasis teknologi. So, ya join dengan perkembangan teknologi tentunya bukan hal yang buruk ya. Terus ini ada hacker dari Korea Utara yang
launder teman-teman. Mereka memperoleh banyak Ethereum ya, ETH. Jadi kalau kita lihat dari segi chart ini ada eksploitasi yang terjadi teman-teman. Bagaimana chart daripada Nomad ini mengalami crash ya, crash cukup parah. Ini kayaknya diambil hacker semua dananya, kemudian dipindahkan ke wallet yang lain, dan ini menyebabkan kerugian teman-teman. Jadi ada stolen, ada pencurian uang ya. Ini parah sih hackernya nih, nggak kira-kira. Terus juga ada berita ini, Sisi yang nge-tweet, kami mendeteksi Harmony One itu kena hack. Ada perpindahan uang. Mereka saat ini melondot Binance dan juga menyuruh untuk freeze atau membekukan untuk wallet mereka. Terus juga, aduh, ya terus juga Hobi Team juga mengatakan mereka sedang melakukan freeze account atau membekukan akun. Jadi supaya nggak bisa ditransfer untuk dana curiannya. Jadi ya parah banget sih. Ini banyak berita hacker yang terjadi saat ini teman-teman. Tampaknya para maling copet itu udah pindah ke dunia digital semua ya. Di dunia nyata sekarang udah nggak terlalu banyak. Lalu gimana korelasinya terhadap pergerakan Bitcoin? Teman-teman, Bitcoin hari ini menguat ke 22.300 mau ke 22.400. Dia udah berhasil jebol resistance di kisaran 21.400, 21.500. Resisten yang sudah berkali-kali menahan Bitcoin akhirnya berhasil di breakout. Tentunya ini bukan tanpa sebab, karena Bitcoin sendiri itu berkorelasi sama dua aset besar. Satu adalah indeks dolar. Indeks dolar kemarin drop lagi, turun cukup signifikan dari sebelumnya ada di kisaran 102, sekarang udah ke 101 lagi. Nah, posisi indeks dolar yang turun ini dimanfaatkan oleh Bitcoin untuk menguat sebesar 6% per video ini dibuat. Terus juga ada S&P 500 yang ternyata mengalami tren penguatan kembali ya, setelah sebelumnya terkoreksi di perdagangan kemarin, hari ini dia udah mengalami tren penguatan. Dan justru emas, ini banyak yang buang barang di emas, emasnya turun, saham naik, Bitcoin tetap naik teman-teman. Bitcoin naik so far 6%. Kalau kita lihat dari posisinya, Bitcoin punya resistensi yang kuat di kisaran 22.800. Target kita terdekat yaitu level tersebut, karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin saat ini, pressure yang diberikan di 22.500 itu udah berhasil ditembus, so artinya kita bisa naik ke next target. Jadi target terdekat ya 22.800, kalau bisa naik lagi bisa ke 25.000 teman-teman, which is ini adalah satu yang cukup keren lah bisa dibilang kalau Bitcoin bisa naik sampai 25.000. Target lebih tinggi kemana? Ya bisa naik lebih tinggi lagi teman-teman, mungkin ke 30.000 ya, 30.000. Kita akan lihat lah seperti apa perkembangannya. Nah, dari segi pergerakan saat ini RSI udah drop, tapi dia udah balik naik lagi ya, dan sekarang lebih terlihat jelas divergence sudah tercipta. Ini divergence, ini divergence. Jadi ya kenaikan dari Bitcoin ini bukan tanpa tujuan, tentunya pasti akan ada tujuan-tujuan yang bisa kita asumsikan teman-teman. Asumsi pribadi yang mungkin bisa karena news genesis, kemudian grayscale juga, ataupun adanya asumsi bahwa suku bunga ke depannya bakalan soft landing ya untuk The Fed. Karena kalau kita lihat dari segi news, The Fed ini kita cek di perangkat monitor suku bunga, The Fed ini akan mengadakan FOMC di 1 minggu 4 hari ke depan. 1 minggu 4 hari ke depan akan ada FOMC, di sana The Fed bakalan memutuskan bakalan naikin suku bunga berapa persen. Harusnya sih nggak lebih dari 25 basis point, karena inflasi udah berhasil turun, jadi kemungkinan soft landing bisa aja terjadi pada Bitcoin. Dan kalau memang itu terjadi, bakalan naik lagi tuh market, bakalan ada isu-isu soal ya pivot lah atau apalah. Nah, itu yang mungkin akan berpotensi pada pergerakan Bitcoin. Jadi kalau let's say soft landing, The Fed nggak lagi hawkish, bisa aja Bitcoin mengalami tren penguatan. Ini tentunya confirm ketika dia sudah berhasil breakout dari pola falling wedge di sini. Jadi target berikutnya ya lebih tinggi lagi, bisa ke 30.000, bisa ke 25.000. Kita lihatlah di mana titik Bitcoin bakalan kena reject nantinya. Tapi kalau jangka pendek, memang Bitcoin masih dalam kondisi strong bullish. Kelihatan kok dari segi volume perdagangan. Kita belum aktifin indikator Loken. Oh, oke, ini nggak bisa. Kayaknya di sini ada deh. Mungkin ini ada sedikit
sesuatu yang harus di-refresh, guys. Kita akan coba refresh, karena indikator lokernya nggak muncul ya. Nah, ini udah muncul lagi ya indikator lokernya. Kita bisa melihat pergerakan dari market maker so far masih dalam kondisi yang bagus. Mereka ada banyak di market. Jadi kenaikan yang seperti ini tentunya sangat diharapkan. Bagi yang pegang koin bear, kalian mungkin lagi running loss ya, sementara floating loss cukup banyak mungkin. Ini Bitcoin udah naik kisaran berapa persen ya? Ini mungkin udah 16%. Mungkin kalau di ini dikalikan 3 bisa jadi udah minus sekitar 50% ya. Jadi ya kenyataannya Bitcoin mengalami tren penguatan karena memang optimisme yang terjadi. Makanya kemarin aku ada saranin buat teman-teman nonton video tentang pivot Bitcoin ya. Nah, ini jual ketika the Fed pivot. Jadi video ini aku banyak jelasin soal Fed funds rate, teman-teman. Karena dari Fed funds rate meskipun dia belum turun atau suku bunga the Fed belum turun, Bitcoin ada kecenderungan buat mengalami kenaikan. Sampai akhirnya berita pivot muncul, di sanalah market kemungkinan bakalan turun. Jadi inti dari video itu adalah seperti itu. Buat teman-teman yang belum nonton, bisa cek di kolom deskripsi, link videonya ada di sana. Jadi kalau teman-teman udah nonton itu harusnya udah nggak kaget lagi dengan posisi Bitcoin yang mengalami tren kenaikan. Karena memang meskipun The Fed belum menurunkan suku bunga, tapi optimisme itu sudah ada, spekulasi sudah ada saat ini. Dan kita mungkin berada dalam fase spekulasi tersebut. At the end itu akan berakhir ketika news sudah muncul bahwa The Fed bakalan segera menurunkan suku bunga dan mengembalikan likuidasi di market. Ketika itu market kemungkinan bakalan kembali turun, teman-teman. Jadi kalau nanti ada hal yang tersebut kalau ada hal tersebut yang terjadi ya teman-teman jangan kaget karena analisanya memang sudah ada. Oke, dari segi pergerakan Bitcoin hari ini ya cukup positif. Target-targetnya sudah aku sebutkan tadi dan apakah Bitcoin bakalan menarik untuk saat ini yang mau masuk? Tentunya yang masuk hari ini harus hati-hati, harus hati-hati karena divergen udah mulai muncul, terus juga ya kita mungkin akan melihat liburan ya untuk hari ini dan juga besok. Mungkin volume perdagangan nggak terlalu banyak, jadi ya semua akan kembali sama mekanisme dari market. Volume perdagangan yang kecil menyebabkan volatilitas yang bisa terjadi pada Bitcoin. Tapi so far sih kalau kita lihat dari pergerakannya Bitcoin positif lah. Semoga masih bisa naik sampai ke level-level di atasnya ya, seperti yang kita sudah lihat tadi. Tapi kalau at the end Bitcoin turun, maka koreksi yang wajar yang kita bisa lihat adalah Bitcoin turun sampai kisaran 21.500. Balik lagi ke level support di sini. Karena support ini cukup kuat buat Bitcoin saat ini. Oke, gitu aja karena market positif, kita akan lihat kemana Bitcoin bergerak. Kalau teman-teman ada yang panik, ada yang mulai gimana, tenangin diri dulu. Coba teman-teman analisa lagi, coba lihat kondisinya dengan lebih jernih. Mungkin teman-teman meninggalkan beberapa berita, ya teman-teman bisa cari informasinya. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita akan update lagi besok. Nanti sore mungkin kita akan update untuk segmen nyangkut bareng di mana kita akan membahas atau mereview apa yang sudah terjadi semingguan terakhir dan seperti apa ke depannya kira-kira. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.